Pemirsa, bencana banjir bandang yang melanda Aceh Tamiang pekan lalu menyisakan kisah mencekam bagi banyak warga. Termasuk para pejabat yang bertugas di sana, pemirsa. Jadi adalah salah satu hakim pengadilan negeri setempat, namanya Kisti Widyastuti, yang menceritakan bagaimana perjuangannya selama berhari-hari terjebak banjir. Kaki Kisti Widyastuti tidak berhenti melangkah menerobos banjir, mencari tempat berlindung pada saat banjir melanda Kabupaten Aceh Tamiang. Ia berupaya untuk bertahan hidup dengan makan dan minum seadanya. Kita lihat pemirsa, ini adalah beberapa foto yang menggambarkan dalam kondisi pasrah. Ia tidak menyangka pertolongan ternyata justru datang dari orang yang tidak terduga. Yaitu ada napi yang pernah ia vonis sebelumnya. Kalau begitu saya mau ajak pemirsa, kita lihat, kita tanyakan langsung bagaimana kisah selengkapnya. Sudah ada bersama kami Hakim PN Kuala Simpang Kisti Widyastuti. Ya Jason? Ya, kita langsung sapa. Selamat pagi Mbak Kisti. Selamat pagi Mas Baik. dan Mbak Selen. Baik, terima kasih telah bergabung. Ada Jason dan juga Valen di studio. Mbak Kisti, ini kisah yang sangat mengharukan ketika Mbak Kisti ini harus bisa melewati berbagai rintangan pada saat banjir untuk bisa sampai ke tempat yang lebih aman. Tapi kalau boleh diceritakan lagi, pada saat itu kronologinya semencekam apa Mbak Kisti? Ya, jadi bisa saya jelaskan ya. Sekitar hari Rabu malam itu, saya dapat info dari rekan saya yang sudah berada di kantor bahwa air di dekat kantor itu sudah naik. Jadi kami, karena sejarahnya rumah dinas saya itu dan kantor tidak pernah kebanjiran, jadi saya serta beberapa rekan lain tetap bertahan di rumah dinas. Tapi tiba-tiba hari Kamis subuh sekitar jam 5 itu saya dapat telepon dari rekan saya di kantor. Ternyata air di kantor itu sudah mencapai satu lantai ya, jadi mobil-mobil yang parkir situ udah terendam semua. Saya cek di rumah dinas itu masih belum ada genangan air sama sekali. Jadi karena masih belum ada genangan air, saya pikir aman ya. Udah, saya kembali lagi, tapi sekitar 10 atau 15 menit kemudian, tiba-tiba air itu masuk sangat cepat ya, tingginya itu sekitar 1 mata kaki. Jadi kami semua panik, terus langsung nge-packing barang ya, yang bisa kami selamatkan aja lah gitu. Tapi pun nggak bisa terbawa karena yang kami pikirkan saat itu adalah gimana caranya supaya keluar dari rumah dinas itu. Jadi pada saat kami keluar dari rumah dinas sekitar jam 6 sampai jam setengah 7 pagi, yang kami bawa itu cuma ransel berisikan handphone, baju, satu setel. Terus kami jalan, itu posisinya air sudah setinggi lutut. Karena air sudah setinggi lutut, kami berjalan mau ke kantor. Mau ke kantor pengadilan, ternyata kami dilarang warga, Bu, nggak usah ke sana, di sana airnya sudah seleher. Deres, oke lah Ibu bisa selamat barang-barangnya, tapi nanti Ibu terbawa arus, Bu. Ya udah, jadi kami di situ sempat bingung ya Pak ya, karena udah bingung itu, kami memutar arah ke arah jembatan Aceh Tamiang. Nah di situ kami coba mencari cara gimana caranya supaya datang ke kantor. Nah ternyata di perjalanannya itu kami ketemu bersama ada beberapa orang ya, kalau nggak salah saya ada 4 orang pria itu pakai baju warga binaan, di logonya di dada itu warga binaan kan, pas-pasan sama saya. Bu, Ibu ngapain di sini? Oh iya, kami telat evakuasi ke kantor. Iya Bu, nggak usah lagi Bu. Kalaupun Ibu mau di sana ada bot karet. Ayo Bu, ini kita naik bot aja ke kantor ya. Jadi sama yang napi ini kami ditunjukkan lokasi bot itu, bot karet. Tapi karena kami melihat bot karet itu ternyata dipakai untuk mengevakuasi anak-anak yang rumahnya di pinggiran sungai itu ya. Jadi kami milihnya untuk ya udah kita nggak usah ke kantor. Jadi kami beralih nyari tempat evakuasi yang lebih aman gitu. Nah jadi akhirnya Mbak Kisti dan 4 napi ini bersama-sama pergi ke tempat pengungsian atau ke tempat evakuasi begitu? Enggak, lebih tepatnya pada perjalanan itu
napi-napi ini menunjukkan lokasi di mana ada perahu karet. Jadi dia mengkoordinir kepada petugas yang perahu karet itu, tolong antar ibu-ibu ini ke kantor pengadilan, dia bilang gitu. Terus mereka pamit, udah ya Bu, selamat-selamat ya Bu, terima kasih Bu. Kan udah mereka pergi, saya bersama rekan lain itu awalnya sempat ngantri put, tapi kami pikir untuk yang lebih prioritas ya, yang untuk rumahnya di bantaran sungai itu, jadi kami beralih nyari pengungsian yang lain. Mbak Kisti, ketika dibantu diarahkan oleh 4 napi yang kami dapat informasinya, 4 napi ini adalah napi yang Mbak Kisti vonis pada saat itu. Yang terlintas di benak Mbak Kisti waktu itu apa? Ya, ada satu napi itu seingat saya dia perkara pencurian sawit. Nah, memang baru 2 minggu atau seminggu itu diputuskan. Dia yang negur saya duluan. Saya kaget. Saya kaget, kok bisa di sini gitu kan. Yang di dalam pikiran saya itu, di lapas itu sudah separah itu airnya sehingga para napi dilepaskan. Kalau untuk yang lainnya saya takut dibahayakan, enggak ya. Tapi lebih khawatir mengenai kondisi sekitar di kantor lapas itu sendiri. Maksudnya lebih begini Mbak Kisti, ketika mungkin saja ketika para napi ini divonis, mungkin ada rasa yang masih disimpan, mungkin ada perasaan yang marah mungkin kepada Mbak Kisti, itu bisa saja terjadi. Tapi ternyata mereka yang menolong Mbak Kisti. Jadi ketika ditolong sama mereka, orang yang Mbak Kisti vonis, itu tuh ada perasaan terenyuh nggak Mbak Kisti? Kalau untuk rasa khawatir, ada dendam, saya sendiri nggak ada rasa itu ya, karena memang pas proses persidangan itu pun si napi yang pada saat itu masih jadi statusnya terdakwa ini pun kooperatif dan dia ngaku salah. Jadi pun ringan, hukumannya pun kemarin seingat saya nggak berat ya, ringan itu segala macam. Mengenai dia yang nolong ya pasti ada rasa, oh baik ya dia, gitu aja sih. Tapi memang pada saat bencana itu semuanya nggak ada mikirkan statusnya apa, di kelompok-kelompokkan, kami itu semuanya saling membantu dan memanusiakan manusia, itu aja. Oke. Kemudian ada juga yang informasi yang kami terima kalau Mbak Kisti bertahan hidup seadanya, bahkan makan mie instan yang masih mentah, Jason. Itu benar seperti itu? Apakah itu juga dilakukan bersama dengan teman-teman lain yang ada di tempat evakuasi itu bersama napi? Untuk evakuasi kami akhirnya evakuasi di kantor BSI KCP Kuala Simpang yang letaknya di dekat jembatan ya. Nah, di tempat BSI itu ada sekitar 40 pengungsi lain, kebanyakan itu ibu-ibu dan anak-anak. Nah, karena kami tanpa persiapan ya untuk evakuasi, jadi dari pihak BSI sendiri itu, kepala pimpinannya ya, ngasih kami itu 1 air mineral kecil dan pop mie. Jadi karena airnya itu terbatas kan di sana, jadi kami nggak tahu kapan bakalan bisa keluar di sana. Kami hemat-hemat. Jadi pop mie-nya itu kami kremes, kami kasih bumbu, dibagi 4. Jadi 3-nya lagi itu kami sisakan untuk ke depannya, untuk kemungkinan terburuknya. Nah, sementara napi itu kami nggak tahu kemana, karena memang pada setelah mereka menunjukkan lokasi but karet itu, mereka langsung izin pergi mau menjumpai keluarganya. Oke. Mbak Kisti, terakhir, kalau beberapa hari lalu waktu bencana itu terjadinya begitu mencekam, kalau sekarang kondisinya sudah seperti apa, boleh digambarkan kepada kami, dan kira-kira bantuan apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat di sana? Ya, kebetulan saya tadi malam baru kembali ya dari Kuala Simpang untuk memberikan bantuan juga dari instansi. Nah, Kuala Simpang masih banyak warga yang kehilangan rumahnya. Kalau untuk bantuan pangan, sembako, baju-baju saya lihat sudah banyak ya, terutama di mahkota. Untuk di pinggirannya saya kurang paham karena saya nggak lewat di pinggirannya itu. Tapi yang sepengamatan kami sendiri, mereka butuh tempat tinggal. Karena rumah mereka yang dari rumah permanen ya, dinding batu itu juga pada hancur semuanya. Saking kerasnya arus banjir itu.
Oke, mudah-mudahan nanti kita akan lihat banyak bantuan juga yang memang diperlukan, diterima oleh teman-teman dan keluarga kita di sana. Terima kasih Mbak Kisti karena sudah bergabung bersama kami menceritakan pengalaman pada saat terpaksa harus menerobos dan bertahan di banjir di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Mbak Kisti. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.